Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Alpionita, perwakilan dari kelompok 10 pada mata kuliah pemasaran lanjutan. Dengan dosen pengampu Ibu Haja Surya Bintarti SEMM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil dengan masuk ke dalam pasar global. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah proses yang memfokuskan kepada sumber daya, seperti manusia, uang, atau harta fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global ini didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Konsep ini mengakui budaya universal dan perbedaan pasar yang unik. Keputusan untuk masuk pasar di luar negeri tergantung pada sumber daya perusahaan serta sifat peluang dan ancaman yang dihadapi. Perusahaan global merencanakan serta mengoperasikan kegiatannya di seluruh dunia. Misalnya, Coke dan IBM berkecimpung di lebih dari 100 negara karena mereka telah memulai ekspansi internasionalnya lebih dari 50 tahun yang lalu dan juga memiliki sumber daya untuk berkembang yang bisa dimanfaatkan bila ada peluang. Selanjutnya, pasar global dengan industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah istilah yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan strategi teknologi tinggi yang diusulkan oleh pemerintah Jerman. Industri 4.0 ini mengacu pada kemunculan dan difusi berbagai teknologi industri digital baru sensor yang disematkan, sehingga produk dan perangkat pintar dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Implikasi bagi praktik bisnis internasional. Adopsi luas dari teknologi konstituen memiliki potensi untuk mengubah lokasi dan organisasi produksi manufaktur di seluruh dunia. Otomatisasi yang lebih besar akan menggantikan tenaga kerja berketerampilan rendah, tetapi meningkatkan permintaan akan tenaga kerja berketerampilan lebih tinggi, misalnya spesialis perangkat lunak, insinyur mekatronik, dan analis data. Selanjutnya di sini itu adalah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Ekspansi itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar dan memperluas. Memang sebagian besar perusahaan ini lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka ini cukup besar gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan ke arena internasional. Yang pertama di sini adalah beberapa pasar internasional ini memberikan peluang laba lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua di sini adalah perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Yang ketiga di sini adalah perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar saja. Yang keempat di sini adalah perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Dan yang terakhir di sini tuh adalah pelanggan yang berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Selanjutnya itu di sini adalah memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, maka perusahaan ini tuh harus bisa mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai rencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil dan sebagian besar perusahaan lainnya itu mempunyai rencana yang lebih besar. Yang pertama di sini itu adalah berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Perusahaan ini harus memutuskan negara-negara mana yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka beradaptasi dan berekspansi. Semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan intensif teknologi yang dilahirkan secara global dan memasarkan di seluruh negara sejak awal. Nah, perusahaan ini tuh harus memutuskan negara-negara mana yang dipertimbangkan.
Daya tariknya ini dipengaruhi oleh produk dan berdasarkan iklim geografis, penghasilan dan populasi, serta politik. Yang kedua di sini itu ada pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan yang paling menonjol dalam pasar global ini adalah perbedaan pasar negara maju dengan pasar negara berkembang atau pasar yang belum matang seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kebutuhan dunia baru atau dunia berkembang yang belum terpenuhi mempresentasikan pasar yang potensial yang besar bagi makanan, pakaian, plus tempat yang belum terpenuhi mempresentasikan pasar yang potensial yang besar bagi makanan, pakaian, plus tempat berlindung, elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan barang lainnya. Selanjutnya di sini tuh adalah mengevaluasi pasar potensial. Sebuah perusahaan ini telah mengumpulkan sederet pasar potensial yang akan dimasuki dengan cara memahami negara-negara yang akan dituju dengan lebih baik, sehingga dapat dilakukan pengendalian biaya mereka dengan lebih efektif. Seperti halnya pasar ekspor terbesar di US ini adalah Kanada dan Meksiko, atau perusahaan Swedia yang pertama kali menjual ke negara Skandinavia, tetangga mereka. Secara umum, perusahaan ini lebih suka dengan negara-negara yang mempunyai tingkat lebih tinggi dalam daya tarik pasar, terus memiliki resiko pasarnya yang rendah, dan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, yang selanjutnya adalah cara-cara utama untuk memasuki pasar asing atau pasar global. Ada 5 cara. Yang pertama itu dengan melakukan ekspor. Ekspor ini dibagi lagi menjadi dua, ada ekspor secara langsung dan ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara tidak langsung ini dilakukan dengan cara perusahaan bekerja melalui perantara independen, pedagang ekspor berbasis dalam negeri, sehingga mereka membeli produk kepada produsen dan menjualnya ke luar negeri. Sedangkan ekspor secara langsung itu di mana perusahaan memutuskan untuk melakukan atau mengendalikan segala kegiatan ekspornya secara sendiri. Nah, yang kedua ini adalah pemberian lisensi, di mana merupakan cara paling sederhana untuk atau bagi produsen untuk terlibat langsung dalam pemasaran internasional, yaitu dengan cara memberikan lisensi kepada perusahaan asing untuk menggunakan hak dagangnya, proses produksinya, hak patennya, ataupun rahasia-rahasia dagang yang lainnya. Sehingga mereka ini nantinya mendapatkan royalti ataupun fee dengan hasil pemberian lisensi ini. Nah, yang ketiga ini adalah joint ventures atau usaha patungan, di mana perusahaan lokal dan perusahaan asing ini bergabung bersatu menjadi satu untuk membentuk suatu usaha patungan atau joint ventures, sehingga mereka ini mempunyai kepemilikan dan kendali secara sama. Nah, yang keempat itu adalah dengan cara investasi langsung. Yang kelima adalah menggunakan strategi web global, di mana perusahaan ini menyesuaikan situs web mereka untuk menyediakan konten atau jasa secara spesifik kepada pasar internasional mereka yang paling potensial. Karena kan internet saat ini itu menjadi sarana paling efektif untuk melakukan riset pasar dan menawarkan proses yang aman bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan dan membayar produk. Selanjutnya adalah memutuskan program pemasaran. Jadi sebelum masuk ke pasar global ini, perusahaan harus memutuskan program pemasaran apa yang efektif yang dilakukan agar bisa mencapai pasar internasional. Sebelum itu perusahaan juga harus mengetahui atau memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang standarisasi secara global biasanya itu memakan biaya yang rendah melalui produk, komunikasi, dan saluran distribusi. Pentingnya pengaruh negara asal. Dalam pasar global yang semakin terhubung dan semakin kompetitif, pejabat pemerintah dan pemasar sangat memperhatikan bagaimana sikap dan kepercayaan mengenai negara mereka mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dan bisnis. Persepsi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh sebuah negara. Pejabat pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk membantu pemasar domestik yang melakukan ekspor. Syarat untuk menarik perusahaan dan investor asing, pemasaran ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan jasa mereka.
Di sini ada dua. Yang pertama, membangun citra rasa. Citra yang baik suatu negara akan mempermudah dalam pemasaran global, di mana pemerintah kini menyadari gambaran kota dan negara mereka mempengaruhi lebih dari sekedar bidang pariwisata dan mempunyai nilai yang penting dalam perdagangan. Dan yang kedua, ada persepsi konsumen tentang negara asal. Persepsi negara asal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada memutuskan organisasi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, departemen. Perusahaan biasanya masuk ke pemasaran internasional hanya dengan mengirimkan barang mereka. Dengan meningkatnya penjualan, departemen ekspor berekspansi mencakup bermacam-macam layanan pemasaran sehingga perusahaan dapat mengejar bisnis dengan semakin agresif. Yang kedua, ada divisi internasional. Divisi internasional dipakai oleh presiden divisi yang menetapkan tujuan dan anggaran serta tanggung jawab terhadap pertumbuhan internasional perusahaan. Dan yang terakhir ada organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih untuk berpikir dengan membentuk wawasan secara global. Baik, presentasi kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai pengertian pemasaran global, pasar global dengan industri 4.0, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, mengevaluasi pasar potensial, cara utama untuk memasuki pasar asing, memutuskan program pemasaran, pentingnya pengaruh negara asal, dan yang terakhir memutuskan organisasi pemasaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.